Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deyai menggelar rapat resmi membahas perubahan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAKA versi 12. Rapat ini dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Dukcapil, Mikael Mote, didampingi oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Ferdina Pekei, Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Andreas Badi, serta Kepala Bidang Pengolahan Data, Yulianus Madai, dan diikuti oleh seluruh operator Dukcapil Kabupaten Deyai. Dalam arahannya, Mikael Mote menjelaskan bahwa perubahan menuju SIAK versi 12 merupakan langkah besar menuju digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, efisien, dan aman. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau disingkat SIAK adalah sistem nasional yang digunakan oleh seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia. Melalui aplikasi ini, seluruh data kependudukan masyarakat seperti nomor induk kependudukan, kartu keluarga, KTPL, akta kelahiran, kematian, perkawinan, hingga perpindahan penduduk dikelola secara terpadu, akurat, dan aman. Kini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah resmi meluncurkan SIAK versi 12 terpusat yang mulai diterapkan di seluruh kabupaten dan kota sejak Juli 2025. Versi terbaru ini hadir dengan berbagai fitur baru dan peningkatan keamanan sistem, di antaranya sinkronisasi biometrik wajah untuk verifikasi otomatis saat perekaman KTP modul e-Office, yang memungkinkan pengajuan perpindahan penduduk secara online tanpa membawa berkas fisik, peningkatan pada kartu identitas anak, KIA, dan identitas kependudukan digital, IKD, dengan data otorisasi lebih lengkap, notifikasi e-Office bagi warga dan petugas untuk memantau status dokumen secara real time, perbaikan hak akses operator agar bekerja sesuai kewenangan, dan fitur riwayat perekaman KTP untuk memudahkan pelacakan dan audit data secara transparan. Dengan pembaruan ini, SIAK versi 12 menjadi semakin modern, efisien, dan terintegrasi secara nasional. Seluruh data penduduk kini tersimpan di server nasional terpusat yang langsung terhubung dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun demikian, Mikael Mote menegaskan bahwa keberhasilan penerapan sistem baru ini sangat bergantung pada kesiapan jaringan internet, kompetensi operator, dan kedisiplinan penggunaan data, terutama di wilayah pedalaman dan pegunungan yang masih menghadapi keterbatasan jaringan. Selain menjelaskan fitur dan keunggulan sistem, Peltor Kepala Dinas Dukcapil ini juga menegaskan adanya aturan baru yang kini diberlakukan dalam proses pindah datang penduduk. Mulai dari versi yang sekarang, yaitu SIAK versi 12, setiap perpindahan penduduk, baik antar kampung, antar distrik, maupun antar kota, wajib mengikuti ketentuan baru dari sistem, tegasnya. Ia menjelaskan, apabila dalam satu keluarga masih ada anggota yang belum memiliki KTP atau belum pernah melakukan perekaman KTPL, maka sistem akan otomatis menolak pengajuan pindah untuk seluruh keluarga tersebut. Kalau satu keluarga terdiri dari 5 anggota dan salah satunya belum memiliki KTP, sistem otomatis tolak. Tapi kalau hanya satu orang yang pindah secara individu, itu masih bisa dilakukan. Jelasnya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa untuk perpindahan antar kampung maupun antar distrik, seluruh anggota keluarga yang sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki KTP. Suami dan istri dua-duanya harus memiliki KTP. Jangan sampai suami saja yang punya, sementara istrinya tidak, ujar Mikael Mote. Ia menambahkan bahwa sistem baru ini berjalan otomatis dan terhubung langsung ke pusat. Apabila data tidak lengkap atau tidak sesuai, maka aplikasi tidak akan memproses permohonan tersebut. Ini merupakan evaluasi penting bagi seluruh masyarakat pemilik KTP di Kabupaten Deyai. Baik perpindahan antar kampung maupun antar distrik, semuanya sudah diatur dalam sistem versi terbaru ini. Kampung ke kampung, distrik ke distrik, atau antar kota kabupaten, itu mulai versi yang sekarang, versi 12,
itu dalam satu keluarga misalnya 5 anggota dalam keluarga atau lebih dari 2, itu salah satunya belum memiliki KTP, belum pernah rekam, berarti sistem akan tolak. Otomatis sistem tolak. Berarti di antara dalam satu keluarga itu salah satunya belum ada perekaman KTP. Kalau individu mau keluar, satu orang keluar dari keluarga itu bisa. Tapi satu keluarga semua mau pindah dari kampung yang satu mau pindah ke kampung yang kedua, itu wajib KTP dulu. Dari distrik ke distrik itu juga harus wajib KTP satu keluarga. Itu ada usia memiliki KTP, yaitu 17 tahun ke atas, itu wajib memiliki KTP, harus rekaman. Kalau di dalam kartu keluarga itu belum mencapai usia, itu bisa. Tapi suami istri harus memiliki KTP. Jangan sampai suami saja memiliki KTP, istrinya tidak. Berarti otomatis aplikasi tidak mau. Itu yang saya bisa sampaikan. Ini evaluasi dan ini penyampaian ini untuk semua masyarakat Kabupaten Deiyai. Jadi baik pindah antar kampung, pindah ke kabupaten kota, itu sistem versi sekarang seperti itu. Nanti versi yang berikut, apa yang nanti mereka batasi, kita akan ikuti di depan. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, dan mohon supaya Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman yang mendengarkan itu, supaya saya bicara, itu tolong kita evaluasi baik-baik semua seluruh Kabupaten Deiyai. Bahkan itu berlaku di nasional, bukan di kabupaten. Itu keputusan bukan dari provinsi, ini tidak, tapi itu nasional, berlaku nasional di sini. Di akhir penjelasan, Mikael Mote mengingatkan bahwa ketentuan baru ini berlaku secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Deiyai. Ini keputusan nasional dari pemerintah pusat, maka mari kita semua patuhi bersama. Laporan ini disampaikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai melalui Deiyai TV, media informasi Kabupaten Deiyai.